Sidang lanjutan terdakwa RHJ 60 tahun, warga Mbogem RT 03 RW 1, Taman Martani Kalasan Sleman atas kasus pelecehan seksual anak di bawah umur dengan majelis hakim yang diketuai oleh Lis Susilowati SHMH. Dalam sidang tertutup kembali digelar Rabu 29 November 2023 dengan agenda pembacaan tuntutan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Jaksa Penuntut Umum Ewis Ratnawati SHMH menuntut RHJ dengan hukuman penjara selama 14 tahun. 15 tahun. Dendanya gimana? Dendanya 2 miliar, subsidi 2 bulan kurungan. Restitusinya 315 juta 899.000 rupiah. Dibagi ke 11 anak, ada penyebutannya namanya semuanya. Terus tadi yang memberatkan ada nggak? Memberatkannya Memberatkannya cuma gini, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak, terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya, perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi anak-anak sejumlah 11 anak. Terus yang meringankan ada? Meringankan cuma terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan selama di persidangan. Peristiwa itu terungkap diceritakan oleh orang tua salah satu korban bahwa kejadiannya waktu itu faktane iki sing kena paku tangane. Lah pas lagi bar preksa ning RSI, anakku kan takon sama ibunya apa boleh kalau dipegang dada sama kemaluannya ngono. Terus ibune terus tanya, lah siapa sing pegang? Ya. Nah, terus ibune ngomong ning aku, bapake yen anakku bar dipegang dada dan kemaluannya ngono. Terus aku kan kaget. Nah, seketika aku pengen lapor sama RT, tapi aku berpikir lagi kalau terdakwa itu di kampung tokoh masyarakat, ketua takmir. Jadi saya khawatirnya kalau tidak dipercaya malah jadi fitnah, terus malah dituduh balik pencemaran nama baik. Jadi aku cuman cerita ke salah satu orang tua korban yang sama-sama mempunyai anak perempuan. Setelah itu, selang beberapa minggu, baru istri saya atau ibunya anak saya itu dikasih tahu suruh kumpul di rumahnya salah satu orang tua korban. Perihal men-cross check kebenaran yang dialami anak saya, ternyata gak cuma anak saya, jadi ono cah 10 waktu itu. Sampai terkumpul 11 anak yang mengaku telah dilecehkan oleh terdakwa ini, sehingga para orang tua ini berkesimpulan untuk melapor ke kantor kepolisian Polda DIY. Awalnya sehingga putri ibu ini menjadi korban itu awal-awal ceritanya gimana? Awal-awal ceritanya sih kalau saya memang tahunnya nggak langsung dari beberapa anak ini ya. Saya tahunnya udah ke anak keempat atau kelima kalinya lah. Orang-orang desa itu udah tahu ternyata. Terus saya ditanyain sama seseorang, Mbak coba Nduk, kamu kan punya anak kecil, anak cewek-cewek, siapa tahu ikut korbannya atau enggak, kayak gitu. Terus saya ditanyakan, habis maghrib saya ngumpulin anak saya, termasuk anak saya sama anak bulik saya. Jadi saya tanyakan, Dek, kamu pernah nggak main ke tempatnya Om Raharjo? Iya. Oh, kamu iya. Oh, ternyata kamu main ke sana, kamu diapain aja? Saya dipegang-pegang
Ternyata semua anak-anak itu mengaku. Kemudian saya tanya lagi, kamu sama siapa? Sendiri atau sama siapa? Ternyata anak-anak itu sama teman-teman. Gitu. Jadi dia menyebutkan anak si A, si B, si A, si B kayak gitu. Jadi terkumpullah sebanyak 10 waktu itu ya. Dari suku 10 itu kita mengadakan perkumpulan. Ini gimana enaknya? Saya mau minta berkumpul, ayo kita lapor. Maksudnya kita lapor ke yang lebih berwenang di antara desa ya. Jadi di sana kita mengajukan bahwa kita tidak terima dan kita mau naik, mau lapor ke kepolisian kayak gitu. Terus di waktu mau lapor ada seorang ibu yang menelpon saya. Ternyata anaknya juga tertimpa kayak gitu juga sebagai korban. Akhirnya kita gabunglah itu. Ya, akhirnya kita jadi 11 korban. Terus kasus itu dibawa ke kantor polisi ya? Iya, kita langsung ke Polda. Langsung ke Polda, Iya. kemudian sama Polda langsung ditindaklanjuti. Iya, malam kita kumpulnya habis maghrib, habis isya. Oke, langsung kita ke Polda sekitar jam 10 sampai pagi ya kalau di sana, tapi sekitaran jam 10-an lah kita ke Polda. Kita melapor ke sana. Terus dari Polda langsung ini ya ke lokasi terdakwa. Menghimbau takutnya nanti ada serangan atau apa, kurang terimanya dari warga desa atau apa. Tapi ternyata aman-aman saja Pak, kayak gitu. Laporannya sampai pagi, ya. Terus paginya kami orang tua sama korban kita visum dulu Pak ke Bayangkara. Kami untuk yang 4 anak ini, yang 4 anak dari 11 ya, itu. dari ke-11 itu 4 anak dulu yang visum paginya ke Bayangkara paginya. Terus yang lain langsung menuju ke Polda untuk BAP. Terus menyusul yang 4 kita mungkin sudah ada bocoran bahwa hasilnya kayak gini. Terus langsung pulang dari Polda itu sekitar mau maghrib jam 7 kita langsung visum yang 7 anak. Ya. Jadi kita kita visum semua ke 11 anak ini, kita visum semua. Waktunya cuma pagi sama malam aja. Terus hasil visum gimana? Terbukti? Ya, hasil visum dari ke-11 anak ini. Jadi intinya kepolisian mengakui bahwa memang terjadi peristiwa itu dan itu meninggalkan bekas. Iya, ada 7 anak yang memang meninggalkan bekas yang benar-benar itu hasil dari visum. Gitu. Dengan atas informasinya, semoga info ini nanti bisa menjadi kehati-hatian para orang tua yang di tempat lain. Iya, juga ini ya, kita memang tidak tahu apesnya kita, apesnya anak. Ya sebaik mungkin kita memang menjaga anak, mungkin itu juga sebagai ini ya, ketidaktahuan kami sebagai orang tua, bahwasanya memang kami itu biasa main, biasa apa gitu, anak-anak kita tahunya ya anak aktivitas seperti biasa main dan TPA, tapi ternyata di balik itu ada kasus ini. Terus ini kan sidang tuntutan ya Pak? Ya. Apa yang diinginkan dari pihak korban? Kami selaku keluarga korban meminta hukuman seadil-adilnya. Kalau bisa, ya kita kalau berangan-angan kita mintanya ya 20 tahun. Begitu ya. Berarti hukuman semaksimal mungkin. Iya, semaksimal mungkin. Ya, karena mungkin Don Sewu tadi dibilang di situ sebagai pelaku kan mungkin tokoh masyarakat ya. Iya, dia tokoh masyarakat ya, memang agak sedikit di atas di antara kami semua. Jadi kita memang benar-benar minta keadilan saja, karena kami memang benar-benar nggak hanya sakit hati, semuanya sakit, otomatis kita akan mengenang itu sampai akhir ya, kami sampai anak-anak sampai besar sampai tetap itu bikin merasa kami tidak nyaman meskipun dia sudah di penjara, tapi tetap masih saja bayangan-bayangan itu di pikiran kami keluarga korban itu nggak akan pernah hilang. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Semoga nanti tuntuknya sesuai dengan yang diharapkan. Amin.